Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadila. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI Darussalam Kunir. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Pada semester 1 ini, Sejarah Pendidikan Islam telah mempelajari 9 bab. Namun saya tidak akan mereview dari bab 1. Saya akan langsung mereview pada bab ke-7. Pada bab 7 menjelaskan tentang pertumbuhan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia karena adanya perdagangan di pelayaran internasional. Saat itu jalur perdagangan internasional Timur Tengah, India, Malaka, Cina merupakan satu-satunya jalur perdagangan Asia yang sangat ramai. Bersamaan dengan kesibukan perdagangan antar bangsa yang melewati bangsa Indonesia, itulah Islam mulai masuk ke Indonesia. Menurut N.H. Krom dan Van der Berg, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Namun banyak menyanggah pendapat ini. Banyak yang berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Menurut Snokhurgronj, Islam pertama kali datang ke Indonesia dari India. Sedangkan P.A. Hussein Jajadiningrat mengatakan bahwa Islam dari Persia. Dan Hamka mengatakan bahwa Islam langsung dari Arab. Kondisi masyarakat sebelum masuknya Islam ke Indonesia terdiri atas kerajaan-kerajaan. Pada saat itu muncul kepercayaan akan adanya pemilik dan pengatur alam semesta. Awalnya, masyarakat mempercayai adanya kekuatan pada benda-benda yang mempunyai kekuatan pada supranatural. Karena mereka mulai mengenal agama setelah datangnya Hindu-Buddha. Pada waktu itu, hampir semua penduduk kerajaan beragama Hindu atau Buddha, karena mereka harus tunduk pada ajaran dan mengikuti agama yang dianut oleh rajanya. Sekitar abad ke-7 Masehi, agama Islam masuk ke Indonesia. Selanjutnya bab ke-8 tentang mempelajari tentang pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Masa kerajaan Islam merupakan salah satu periodisasi perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Tumbuhnya kerajaan Islam sebagai pusat kekuasaan Islam di Indonesia saat ini sangat mempengaruhi dalam proses Islamisasi dan proses pendidikan Islam di Indonesia, yaitu sebagai suatu wadah atau lembaga yang dapat mempermudah penyebaran Islam di Indonesia. Kekuatan politik yang digabungkan dengan semangat para mubaligh atau pengajar agama pada saat itu untuk mengajarkan Islam merupakan dua sayap kembar yang mempercepat tersebarnya Islam ke berbagai wilayah di Indonesia. Tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam adalah menciptakan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam bersifat demokratis. Pada zaman ini, pendidikan dikelola oleh para ulama, ustadz atau guru. Raja tidak ikut campur dalam pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan bersifat otonomi. Di setiap kerajaan memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kerajaan yang ada di Pulau Sumatera ada dua, yaitu Kerajaan Islam pertama di Aceh dan Kerajaan Langkat. Kerajaan Islam di Aceh ada tiga kerajaan, yaitu yang pertama Kerajaan Samudra Pasai, kedua Kerajaan Perlak, yang ketiga Kerajaan Aceh Darussalam. Ketiga kerajaan yang ada di Aceh memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Selanjutnya itu sistem pendidikan di Kerajaan Langkat. Sebelum tahun 1900, Kerajaan Langkat belum memiliki pendidikan formal. Pendidikan yang dilaksanakan masih dengan pendidikan non-formal, yaitu dengan belajar kepada guru-guru agama ataupun ahli-ahli dalam bidang tertentu. Keluarga kerajaan juga diberi pengajaran atau diberi pendidikan yang sama. Para guru diundang ke istana untuk memberikan pengajaran dan ceramah kepada raja beserta keluarganya.
Setelah Sultan Abdul Aziz menjadi Sultan Langkat, lembaga pendidikan formal yang dinamakan maktab atau madrasah berdiri dan menjadi pusat pendidikan agama bagi masyarakat Langkat. Selanjutnya, sistem pendidikan kerajaan Islam di Jawa. Dalam sistem pendidikan Islam di Jawa, seorang ulama adalah tokoh sentral dalam proses pendidikan para ulama atau yang disebut dengan Wali Songo. Wali Songo juga merupakan penasihat kerajaan. Selanjutnya itu bab 9 yang menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan. Belanda menjajah Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam. Belanda khawatir akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik. Belanda sudah menyimpulkan bahwa kolonial Belanda tidak akan bertahan lama jika agama Islam dibiarkan tumbuh dan berkembang. Islam adalah negara yang membenci segala bentuk penindasan dan penjajahan. Christian Snokhorgrunch dengan sungguh-sungguh mendalami Islam untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi penduduk Indonesia yang beragama Islam. Christian Snokhorgrunch memberi nasihat kepada pemerintah Belanda. Salah satu nasihatnya yaitu pengaruh Islam tidak mungkin dihambat, tapi perlu dibatasi pengaruhnya. Berikan umat Islam kebebasan melaksanakan ibadah agama mereka, tetapi pendidikan harus diawasi. Pendidikan di Indonesia kala itu dibatas hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, sedangkan penduduk pribumi umumnya tidak mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan di Indonesia telah ada sebelum negara Indonesia berdiri. Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno, kemudian diteruskan kepada zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan. Sebelum kedatangan bangsa Eropa termasuk Belanda, pendidikan Islam telah ada dan mulai berkembang ke seluruh pelosok tanah air, walaupun pelaksanaannya masih sangat sederhana atau disebut dengan tradisional jika dibandingkan dengan perkembangan setelah kedatangan bangsa Belanda. Pendidikan Islam berjalan dengan berkembang seiring dengan dakwah dan penyebaran Islam baik di kalangan masyarakat maupun istana raja-raja. Pendidikan pada masa itu mengambil bentuk halakoh dan tatap muka perorangan di musola, masjid, ataupun pesantren. Ketika Belanda datang, pendidikan Islam mulai mengalami hambatan. Banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi pada persaingan melawan Kristenisasi yang dilakukan oleh penjajahan. Umat Islam pada saat itu mengenal dua bentuk lembaga pendidikan yang dikelola oleh umat Islam dan dikelola kolonial. Sistem pendidikan yang dikelola Belanda adalah pendidikan modern liberal dan netral agama. Akan tetapi kenetralan Belanda ternyata tidak konsisten karena Belanda lebih melindungi Kristen daripada Islam. Madrasah yang didirikan pada masa Belanda yaitu yang pertama Madrasah Adabiyah School, kedua Madrasah Diniyah School, dan ketiga Madrasah Muhammadiyah, dan yang terakhir Sumatera Tawalib. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.